diberikan kesempatan bisa menikmati Ramadan dengan doa yang masyhur, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Ini salah satu doa ikhtiar kita. Allah memilih kita di antara sekian banyaknya hamba Allah untuk bisa menikmati Ramadan. Sebab tidak ada jaminan siapapun untuk bisa sampai kepada Ramadan kecuali orang-orang yang memang dikehendaki saja oleh Allah Ta'ala. Saudara, tetangga, kerabat, ada yang telah mendahului kita di detik-detik akhir menjelang Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesempatan. Ramadan tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadannya. Semoga saja Ramadan yang akan datang juga Allah masih berikan kesempatan. Pengennya begitu. Makanya doanya diperkencang. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Kita ulang lagi yuk bareng-bareng para kesepuhan. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Hafal? Kami ini sudah berumur, Ustaz. Di otak ini banyak pikiran gitu ya lah. Beda dengan anak-anak kecil, santri. Susah masuknya, mereka gampang masuk, kita susah masuk, gampang keluar nih Pak. Susah masuk, gampang keluar. Susah hafal, gampang lupa. Tak mengapa. Yuk kita ulang lagi sekali lagi Bapak. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Doa yang memohon, meminta, menghibah kepada Allah untuk supaya usia kita Allah sampaikan kepada Ramadan. Ramadan membawa kebaikan untuk kita. Rahmatnya Allah, ampunan Allah, penjaminan Allah dari api neraka selama Ramadan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya entah apa temanya pada malam hari ini, tetapi saya akan memberikan judul saja untuk Bapak Ibu semuanya yang sami-sami rawuh pada malam hari ini untuk kita bahas bersama-sama terkait dengan i'dad kita, persiapan kita menuju Ramadan tahun kali ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya setiap segala sesuatu bila tanpa persiapan maka kemungkinannya gagal. Maka sudah menjadi hukum alam, ketika kita akan melakukan apapun semestinya diawali dulu dengan persiapan. Kita naik motor saja perlu persiapan nih Pak. Motornya kita panasin dulu, bapaknya siap-siap dengan pakaian yang layak untuk naik motor, bajunya, jaketnya, helmnya. Sekarang kemana-mana wajib pakai maskernya, nih Pak. Sepatunya, sandalnya. Tak lupa pula hal-hal yang berkaitan dengan administrasinya, STNK-nya, SIM-nya kita siapkan semuanya. Yang kedua,
Setelah pun kita mempersiapkan dari hal seperti itu, yang kedua, ketahui tentang aturan kita dalam perjalanan di jalan. Hukum lalu lintas jalan mesti kita harus paham. Rambu-rambu lalu lintas mesti kita paham. Maka dengan persiapan seperti itu dimungkinkan Allah memberikan kita keselamatan. Hal yang tak jauh beda juga dengan Ramadan. Bisa dibayangkan orang ketika tidak ada persiapan menghadapi Ramadan, dia tidak tahu ilmunya tentang Ramadan, maka kemungkinan gagalnya dengan Ramadan itu besar. Oleh sebab itu kita persiapkan dari sekarang. Maka ada 4 poin yang harus kita persiapkan berkait dengan sikap kita, kesiapan kita menghadapi Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung saja. Yang pertama, persiapan kita adalah persiapan ruhiyah kita. Hati, iman, jiwa kita mantapkan untuk menyambut Ramadan. Bahwa para sahabat dan salafun as-salih dahulu, mereka begitu beriang gembira, bersuka cita ketika akan menghadapi, akan memasuki Ramadan. Sebab mereka tahu apa-apa yang terdapat dalam Ramadan. Janji ampunan, janji rahmat, janji pembebasan kita dari neraka, jaminan-jaminan lainnya Allah siapkan dalam satu paket bernama Ramadan. Maka kata Nabi SAW, andai saja kalian tahu tentang apa-apa yang terdapat dalam Ramadan, maka niscaya 11 bulan lainnya kalian inginkan sama seperti Ramadan. Siapkan dari sekarang. Pertanyaannya, lalu persiapan apa yang berkaitan dengan ruh kita, hati kita, jiwa kita sebelum Ramadan? Maka kita merujuk kepada kebiasaan para salaf dahulu, para sahabat dahulu, para tabi'in, para ulama dahulu. Salah satu di antara sekian banyaknya persiapan hati, jiwa kita menghadapi Ramadan adalah kathratut taubat. Banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Jamaah, tentu saja hal ini akan sangat mendukung kita ketika kita akan memasuki Ramadan, yang di situ nanti Allah siapkan berbagai banyak pahala-pahala kebaikan. Kemudian wadahnya kita siapkan dari sekarang. Hati itu adalah wadahnya amal. Maka wadah yang bocor tidak mungkin banyak menampung apa yang kita wadahi. Seperti bapak ngambil air tapi dengan ember yang bocor, maka kecil kemungkinan kita akan mendapatkan air. Hati yang bocor dengan banyaknya dosa dan maksiat yang belum ditaubati, maka seberapa banyak pun pahala Ramadan yang Allah siapkan, maka kecil sekali apa yang kita dapat. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita biasakan banyak-banyak istighfar, taubat sebelum memasuki Ramadan. Bangun kembali untuk sholat malam. Yang sudah bangun tambahkan untuk sholat malam. Bapak sepuh, ibu semuanya. Tapi kan saya capek Ustaz kalau tengah malam. Tidak mengapa, setelah isya kita langsung qiyamul lail. Maka biasakan setelah isya itu minimal witir lah Pak ya. Setelah isya itu minimal witir kita tambahkan. Jangan pernah tertinggal barang satu malam pun kita dengan witir. Barang 1 rakaat saja. Minimal 1 rakaat saja. Saya terbiasa kalau bangun malam Ustaz setelah tidur, alhamdulillah itu baik. Tetapi ketika pun kita tidak punya kemampuan, belum punya kemampuan bisa bangun malam, maka tak mengapa kita laksanakan sebelum tidur. Setelah sholat isya, jangan lupa kita laksanakan 2, 3 atau berapapun rakaat yang kita mampu. Andai kemudian kita melaksanakan setelah isya itu adalah witir, maka nanti kalau malam mau nambah tinggal tahajudnya saja.
Tinggal qiyamul lailnya saja. Tak boleh kita menambahkan dengan witir lagi. Sebab tak boleh kita melaksanakan witir 2 kali dalam 1 malam. Nggih, Pak? Sederhana nggih? Jadi yang tak mampu, belum mampu untuk bangun malam melaksanakan tahajud, qiyamul lail, maka tidak salah setelah Isya kemudian kita laksanakan. Nggih? Bangun dari sekarang. Yang kedua, kebiasaan para salaf dahulu untuk mempersiapkan jiwa kita, hati kita untuk sampai kepada Ramadan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Kathratu tilawatil Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Terima kasih para kesepuhan, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara dan saudariku sekalian yang dirahmati Allah, yang sekarang sudah terbiasa tilawah. Ada barangkali yang 1 hari dapat 1 halaman, ada yang 1 lembar, ada yang 5 halaman, ada yang 1 juz. Alhamdulillah. Dan ini saatnya kita tingkatkan hal itu untuk sebelum sampai kepada Ramadan. Dipanasin dulu. Nanti ketika Ramadan bisa ngegas gitu nih, Pak. Ibarat motor itu kita angetin nih, Pak. Kita angetin sekarang. Begitu 1 Ramadan tancap gas gitu. Terima kasih pula Bapak Ibu sekalian, para kesepuhan yang selama Rajab dan Sya'ban sudah mulai memperbanyak puasa. Sebab kata Siti Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru qiyaman wa tilawatan wa dzikran illa fi hadzal syahrain. Aku tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak puasanya, banyak qiyamul lailnya, banyak baca Qur'annya, kecuali di dalam 2 bulan menjelang Ramadan, ialah Rajab dan Sya'ban. Cara orang Sunda tak Rajab Berwah, Mbah. Rajab Berwah, Jawa juga sama, Mbah. Rajab Berwah 2 bulan. Dan sekarang ruwahnya, Sya'bannya sudah mulai habis, hampir habis. Insya Allah kita akan ketemu dengan Ramadan kurang lebih sekitar Selasa atau Rabu besok. Oke, sekarang hari apa nih, Pak? Sekarang Sabtu, nggih? Sabtu. Dalam hitungan Hijriah jam 6 tadi itu pergantian waktu, Bapak. Kalau hitungan bulan Masehi nanti jam 00 ya, Pak, jam 12. Kalau dalam hitungan Hijri tadi itu jam 6. Berarti sekarang sudah terhitung hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa atau Rabu, insya Allah kita sudah mulai masuk kepada Ramadan. Terima kasih yang sudah memulai bacaan Al-Qur'annya, tilawahnya. Mudah-mudahan istiqamah. Oke? Mudah-mudahan istiqamah. Tapi saya mah kenapa ya Ustaz? Kadang-kadang senang baca Quran, kadang-kadang males. Kalau lagi senang baca Quran, sehari dapat sejuz. Tapi kalau lagi malas, tinggalinya sampai seminggu nggak baca Quran. Masalah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Memang lumrahnya iman itu begitu. Asal antara kurang dan bertambahnya itu masih normal. Iya, Pak. Rajinnya seminggu, enggaknya seminggu normal namanya. Baca Quran sehari, enggak sehari normal namanya. Yang enggak normal baca Quran sehari, enggaknya seminggu. Itu yang enggak normal. Yang penting istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah yang dawam. Dawam itu langgeng, langgeng itu kekal, konsisten, walaupun sedikit tapi langgeng. Orang ketang seayat 2 ayat tapi tiap hari baca gitu. Daripada 1 juz tapi sebulan nggak baca gitu. Gimana? Saya mah nggak biasa baca Quran Ustaz kemana-mana. Sekarang makan gampang. Ya, HP dibawa kemana-mana. Ke kantor dibawa, ke pasar dibawa, ke sawah dibawa, ke kamar tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa. Lah itu HP kita bisa
bisa masukkan Quran digital. Sebenarnya tidak ada alasan sekarang kalau kita mau. Banyak sekali cara untuk supaya kita bisa baca Quran. Pokoknya 2. Yang ketiga, mulai sekarang kita mulai tertibkan lagi berjamaahnya. Mulai tertibkan lagi berjamaah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih para kesepuhan yang sudah memaksakan diri untuk bisa senantiasa berjamaah di masjid ini. Bagi yang belum memulai, maka dari sekarang harus kita mulai untuk menata kembali berjamaah. Kenapa? Sebab Allah siapkan kebaikan pahala yang berlipat ganda nanti ketika Ramadan, setiap kita melaksanakan berjamaah sholat wajib kita. Bahkan bukan sekedar itu, ada anjuran kita memperbanyak di masjid. Berdiam diri di masjid dengan waktu yang lama dengan niat ibadah, itulah yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf. Kata santri, i'tikaf itu diambil dari kata apa? I'takafa ya'takifu i'tikafan. Barang sekedar duduk sebentar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itulah yang disebut dengan i'tikaf. Bapak setiap masuk ke masjid, mau apapun itu, mau lama mau sebentar, jangan lupa bukakan pintu, masuk dengan kaki kiri, berdoa masuk masjid. Doanya bisa macam-macam. Yang masyhur itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dalam hati niatkan saya untuk beriktikaf. Selama Bapak di masjid di sini, entah itu berjamaah, entah itu mengikuti ta'lim, pengajian, maka selama itu pula Allah catat sebagai pahala i'tikaf. Yang tadi masih lupa, belum diniatkan, silakan sekarang niatkan dalam hati. Masih ada waktu 10-15 menit yang akan datang, Allah catatkan itu sebagai pahala i'tikaf. Yuk Bapak kesepuhan bareng-bareng. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, enggak. Yuk kita mulai tata sekarang bareng-bareng. Bagi yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Bagi yang belum istiqomah, yuk kita mulai tata kembali untuk sering-sering kita datang ke masjid, syukur-syukur ikut berjamaah. Untuk supaya nanti selama Ramadan, upayakan tak ada satupun sholat wajib kita yang tidak berjamaah. Itu syukur-syukur ditambah dengan apa? I'tikaf. Apalagi nanti Ramadan 10 hari terakhir, anjuran yang paling kuat adalah ibadah i'tikaf. Dah 3 ajalah persiapan kita, hati kita siapkan, jiwa kita siapkan menuju Ramadan. Poin yang pertama adalah banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Yang kedua, banyak-banyak tilawah Quran. Yang ketiga, banyak-banyak berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, persiapan kita menghadapi Ramadan adalah persiapan pengetahuan kita, ilmu kita tentang Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekarang kita harus mengingat-ingat ulang apa-apa yang akan kita lakukan untuk supaya memperbanyak amal kita dan meningkatkan kualitas ibadah itu sendiri. Penting memang kita untuk memahami itu. Kuantitasnya, jumlahnya kita tambah, kualitasnya juga kita tingkatkan. Kalau kemarin masih kadang-kadang ada pikiran kosong ketika puasa, ketika baca Quran, ketika tarawih, maka upayakan untuk Ramadan esok kita lebih konsentrasi lagi, lebih khusyuk lagi, lebih tumakninah lagi. Alhamdulillah kalau di sini kan tarawihnya nggak gencang-gencangan nih Pak, nggak ngebut-ngebutan kan di sini, Pak Sugeng Kang, nggak lah ya, alhamdulillah. Tempat saya masih kebut-kebutan. Ya, kayak gestrek anak-anak di jalan gitu. Balapan. Sini alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Nah, ini dimanfaatkan. Namanya juga sholat tarawih ya sholat santai gitu. Besok-besok ada ini dulu ya. Ada break dulu setelah 4 rakaat, ada break wedang jahe dulu. Pak Ketua, Pak Salman. Besok-besok setelah 4 rakaat jeda, itu ada snack dulu kayak gitu.
Kan enak ya Pak ya? Dimakan dulu, jangan lupa tapi nanti setelah makan minum, nggak boleh ada sisa makanan yang nyempil di gigi. Dikomando lagi sama imamnya, yuk sholat lagi bareng-bareng, bareng lagi 4 rakaat, selesai 4 rakaat menjelang witir minum lagi. Kan enak, gitu. Kita tingkatkan kualitas kita, Bapak jamaah rahimakumullah. Saya kecil di kampung itu Pak. Pak Salman pernah di ujung Barang Dinas. Itu yang namanya sholat tarawih itu nggak ada yang serius Pak. Orang kampung tuh namanya sholat tarawih dulu, entah sekarang. Saya juga jarang, hampir nggak pernah sholat tarawih di atas di sana. Itu kerjanya segelaweh banget. Sikut-sikutan, injak-injakan kaki, dorong-dorongan pantat mah. Apa sajalah. Teman saya dulu ikut dari Aljazair ke sini Bapak, ke Indonesia. Saya malu. Dia sengaja bawa handycam, dulu itu kan belum ada HP-HP yang kayak gini ya Pak ya. Dia videokan. Kata dia dalam bahasa Arab karena dia orang sana. Dia cerita ke saya. Saya baru pertama kali mengalami pengalaman uniknya sholat tarawih di Indonesia. Betapa serunya sholat tarawih di sini, katanya begitu. Ada jongklok-jongklokan, ada sikut-sikutan, Pak, ada injak-injakan kaki. Tarawih terseru di sini katanya. Mudah-mudahan dia tidak menyebarkan konten videonya, bisa ditonton oleh ratusan juta mata, kan kita malu Pak ya. Kalau lamanya tarawih, bagusnya tarawih yang dikabarkan ke orang-orang ya mending. Nah ini pas bagian gelawehnya ini udah ngebut kemudian gelewean enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah, tak masalah sebenarnya untuk mempercepat gerakan itu selama syarat dan rukunnya tetap terpenuhi. Lebih utama lagi kalau tetap khusyuk tumaninah. Kayaknya jamaah yang dimuliakan Allah, banyak hal sebenarnya yang harus kita evaluasi dari Ramadan yang lalu untuk menjadi perbaikan Ramadan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sering mengulang-ulang, kita semuanya hampir faham tentang apa-apa yang membatalkan puasa, tetapi sering kita tidak sadari atau bahkan pura-pura kita tidak tahu dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Allah mendidik kita untuk menahan makan dan minum, masuk makanan minuman ke perut kita, sejatinya hanyalah simbol bagaimana Allah sedang mendidik kita untuk menahan segala-galanya. Tahan lisan, tahan ucapan, tahan tangan, tahan mata, tahan semuanya, tahan. Disimbolkan dengan tahan kita terhadap makan dan minum. Hampir tak ada ubahnya, hampir tak ada nilainya orang yang sekedar menahan makan dan minum tapi tak dibarengi dengan menahan sikap dan perilaku. Maka penting untuk kita pahami tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bisa jadi puasanya sah, tapi di hadapan Allah zero. Dia tak mendapatkan apapun. Ya, kecuali apa kata Nabi? Illal ju'i wal atsi. Lapar dan dahaga saja yang dia peroleh. Pahala tak dapat. Pahala tak dapat. Macam mana, seperti apa orang seperti ini? Adalah orang yang puasa, dia kuat menahan dari hal-hal yang masuk ke perutnya, baik itu makanan dan minuman, tetapi dia tak mampu untuk menjaga sikap, ucap dan perilakunya selama menjalankan ibadah puasa. Lalu buat apa kita ibadah macam gini ya Pak ya? Orang Sunda bilang capek gawe teka pakai. Nih, ada orang Sunda di sini, Mbah. Capek gawe teka pakai. Capek kerja tapi nggak ke pakai. Buat apa? Bapak jadi mantu, punya mertua, mantu pagi buta berangkat ke sawah gitu tadi. Pulang sore tapi masih dipaido, sakit hati Pak. Sakit hati. Nggak kepake, sakit hati. Dari subuh kita lekak-lekik nahan haus lapar sampai maghrib. Begitu maghrib tiba kata Allah, kamu mah nggak ada apa-apanya puasanya. Enggak. Kamu mah bukan puasa mindahin jadwal makan.
Yang biasa jam 6 pagi diganti lebih gasik jam 4 pagi. Yang biasa jam 4 sore kemudian diakhirkan menjadi jam 6 sore. Jadi puasa kita tuh puasa beneran atau minahin jadwal makan, Pak? Agak heran memang salah satu tradisi di kita, kebiasaan di kita itu. Semestinya, logisnya, puasa itu menghemat segala-galanya, Pak ya? Menghemat. Tapi faktanya lebih hemat, lebih boros. Lebih hemat, lebih boros. Lebih boros. Sebab tradisi puasa kita tradisi balas dendam. Dari pagi nggak makan, mesti sore nanti harus serba ada. Biasanya makan sama sayur terong, sayur kangkung, nggak puasa emang nggak laku. Ada peribahasa tuh peperihan gitu ya. Atau orang sudah mau peperihan puasa tuh makan temunya jeng singkong, jeng kenawan, jeng kangkung wae gitu. Yang biasa makan daging seminggu sekali, puasa mah hampir tiap hari makan daging tadi. Nah, puasa anak kecil yang kayak gitu nih, Pak. Mohon maaf nih Bapak ya, para kesepuhan. Mau puasa anak kecil yang kayak gitu. Kita kecil dari dulu kan begitu, Pak ya. Dari jam 9 siang ada orang tukang jualan makanan, dibeli semua. Tukang dawet lewat, dibeli. Dawetnya bukan orangnya. Tukang bakso nanti lewat, dibeli. Alasannya sama, satu, buat buka puasa. Loh ini sih mau puasa atau mau balas dendam? Puasa menghantarkan kita lebih konsentrasi dalam ibadah, mengurangi segala-galanya, termasuk mengurangi pasokan perut. Maka jangan kemudian menjadi salah kaprah. Puasa kita kok lebih boros? Aneh. Makan disedikitkan, tetapi kualitas makanannya barangkali yang ditambah. Hati-hati pula kita dalam menyikapi makanan, gimana? Tidak boleh ada israf berlebihan, tidak boleh ada gulu berlebihan. Maka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makan, ketika kita takjil sampai kita nanti makan besar, tolong diperhatikan, Mbah. Sebab disitulah jebakan-jebakan setan bermain. Saya sering mengulang-ulang kalimat ini. Setan mencelakai manusia bukan berangkat dari perkara yang haram, tapi setan mencelakai manusia selalu berangkat dari perkara yang halal mubah. Contoh sederhana apa yang sering kita rasakan ketika Ramadan. Dengan alasan kita buka puasa, yang memang dari pagi kita nggak makan, kita jor-joran serba dimakan. Makanan semeja semuanya dicicipi. Kolak saja ada 2 macamnya. Rujak saja ada berapa, dimakan semua. Belum nasinya belum. Apa yang kita rasakan? Ketika perut kita kenyang, bungkang, penuh, nafas menjadi agak sedikit terganggu, biasanya sudah menjadi hukum. Kalau ini penuh, larinya ke sini. Kalau ini sudah ngumet, larinya ke sini. Setan di saat itulah mulai dia memainkan peranannya. Bisiki. Setan itu nggak pernah ngomong kenceng, Mbak. Bisiki, yuwaswis. Yuwaswis itu dalam bahasa Arab disebut apa? Bisik. Ya. Bisik. Jawabannya apa, Mbak? Cara orang Sunda mah harewos. Harewos bojong. Bisiki. Sholat isya mah sampai jam 3 ge masih sah. Tarawih mah tak wajib diberjamaah kan? Ya. Sholat isya mah sampai 3:30 ge masih sah. Kan kamu habis puasa, makan enak, ya istirahat nggak apa-apa. Nanti sholat isya mah nggak apa-apa. Sholat tarawih mah nggak mesti diberjamaah. Kan Rasulullah saja 3 hari 3 malam berjamaah tarawihnya. Selebihnya Rasulullah nggak pernah lagi ngimamin. Tuh, semakin dia kencang membisikinya. Didukung tadi perut kenyang, mata mulai mengantuk. Lama dia akan ngikuti bisikan itu. Ya, gitu. Ya. Maka penting kita untuk memahami kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau iftar, ketika beliau memakan takjilnya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau mau makan besar, diupayakan nanti setelah beresnya
tarawih baru makan besar. Nggih. Nah kalau perut sudah kenyang mah sudah tarawih lagi gegelayangan Ustaz gitu ya. Aduh. Pokoknya mah imam baca surat agak panjang dikit dia langsung dongkol banyak. Kesel, tarawih lila-lila teuing. Kang Sugeng, Pak Salman Kang. Ya, gitu gerendang gerendul. Ya. Bahasa Inggrisnya memurukusunu gitu. Tadi dari awal dia startnya sudah salah, maka kesananya akan salah semua. Jangan dibiasakan perut kenyang sebelum kita melaksanakan tarawih. Sewajarnya, secukupnya saja. Hilangkan haus, hilangkan dahaga, datangkan tenaga. Maka dalam syariat sampai kepada teks, sampai kepada caranya saja diatur. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makan untuk berbuka adalah kurma, tamrah. Maka makanlah dengan kurma. Andai ada. Kalau nggak ada mah apa aja boleh. Makanan yang manis kalau ada, kalau nggak ada asal air bening, hangat. Jangan dibiasakan berbuka, iftar dengan hal yang dingin. Tak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perut kosong, usus mengerut, tiba-tiba kemudian bapak pertama kali masukkan air dingin atau makanan dingin. Tidak dianjurkan. Yang hangat-hangat, yang manis, sehingga kemudian reaksi tenaga itu akan cepat kembali pulih. Gitu. Bar isya, bar tarawih, ba'da tarawih baru kita makan besar. Kan enak. Nggih, kasepuhan Bapak Ibu rahimakumullah. Kecuali anak-anak lah, kalau anak-anak mah macam santri gitu nah. Santri mah ilmunya ada Bapak, tahu ilmunya. Tapi ngena anak-anak. Begitu dur azan maghrib udah nggak ingat apa-apa. Matanya langsung mencolong ke makanan gitu. Serbu makan. Ilmu Ramadan, ilmu puasa harus kita semakin matang. Seiring usia kita bertambah, jatah kita semakin berkurang. Seharusnya cara kita untuk memasuki Ramadan, berperilaku selama Ramadan pun semakin matang, semakin dewasa, semakin mendekati kepada kesempurnaan. Walaupun tentu saja kita tidak mungkin akan bisa sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua. Yang ketiga, persiapan kita dengan Ramadan adalah persiapan mal kita, harta kita. Dalam tradisi orang-orang dulu, para salaf, biasanya mereka menggunakan 11 bulan sebelum Ramadan itu untuk mengumpulkan banyak persiapan bekal berbentuk materi. Nanti mereka akan keluarkan banyak-banyaknya adalah ketika Ramadan. Man fatara shaiman, siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, fakana lahu ajru mithlu ajrih, maka siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, makan atau minum, maka dia akan mendapatkan pahala seumpama orang yang melaksanakan puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa dia. Betapa dahsyatnya orang yang memberikan makan dan minum, dan itu saya yakin sudah terbiasa ada di Masjid Ar-Rahmah gitu ya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Maka kalau ada dan diusahakan ada, Ramadan kali ini kita berikan kepada orang-orang atau kita laksanakan anjuran Rasulullah SAW yang tadi. Oke? Gitu. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat ada. Itu 2, 3, 4. Yang keempat, persiapan fisik kita, badan kita, tenaga kita, kesehatan kita siapkan untuk supaya lebih prima lagi, untuk supaya lebih hebat lagi dari kemarin. Kalau bisa semuanya maksimalan lah, jor-joran. Duhanya maksimalkan, qiyamul lailnya maksimalkan, termasuk witirnya maksimalkan. Yang biasa kita cukup witir itu sebagai syarat saja, 1 atau 3 rakaat, besok 11 rakaat habisin. Gitu ya. Baca Quran yang biasa standarnya 1 hari barang setengah halaman atau banyak 1 halaman, besok harus lipatkan lebih banyak lagi. Pokoknya kita jor-joran semaksimal kemampuan kita kerahkan semuanya.
Sebab kita sadar kita tak ada jaminan untuk sampai ke Ramadan tahun yang akan datang. Jangan-jangan Ramadan esok adalah Ramadan terakhir kita. Seperti lebaran besok adalah lebaran terakhir kita. Lebaran yang terakhir kita berkumpul dengan sanak saudara kita. Kalau tidak memaksimalkan potensi, kesempatan, momen Ramadan besok, maka pertanyaannya, mau Ramadan yang mana lagi? Andai pun Allah baik kepada kita, alhamdulillah, Ramadan tahun 2020 sekian besok Allah kasih kesempatan. Kalau tidak, kita belum pernah berusaha maksimal mengerahkan segala kemampuan dan potensi, tapi Allah sudah panggil kita. Rugi rasanya kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama berupaya keras untuk bisa lebih menyempurnakan dari segala sisinya. Saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, perlu untuk kita terus lakukan untuk supaya menjadi kontrol buat kita masing-masing. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang telah berupaya keras untuk bisa beradaptasi dengan Ramadan. Bagi yang belum, yuk kita bareng-bareng mengadaptasikan diri, membiasakan diri dengan amaliyah Ramadan. Dari sekarang perbanyak doa, karena ini belum sampai kepada Ramadan. Salah satunya doa yang tadi, atau doa yang sering dibacakan di masjid-masjid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Silakan. Yang penting banyak minta ke Allah untuk supaya kita diberikan kesempatan menikmati Ramadan tahun yang sekarang ini. Okay? Hitungan sih tinggal 4 hari lagi, kurang lebihnya tinggal sebentar lagi. Tapi bagi Allah kan boro-boro 4 hari lagi Pak ya. 1 detik saja kalau dia berkehendak kita bisa kehilangan momen ya. Begitu. Jadi mintalah ke Allah banyak-banyak. Banyak taubat, banyak istighfar, banyak tilawah Quran. Dari sekarang harus kita adaptasikan semuanya. Banyak saum tentu saja. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Rasanya saya juga tidak bisa berlama-lama, Kang. Cukup? Atau ada lain? Saya minta Pak Salman, Pak Sugeng, Kang, saya minta ba'da maghrib supaya nanti ba'da isya masih bisa ngajar santri lah. Sehari ini hampir enggak sekalipun saya ngajar. Dari subuh tadi berangkat ke Majalengka, kemudian terakhir di Kawali, Ciamis Kaler, Ciamis Utara. Ini baru pulang sampai sekarang. Jadi izinkan saya tidak bisa berlama-lama sampai menemani Bapak Ibu semuanya untuk sholat isya berjamaah, karena masih punya kewajiban lain untuk ngurus anak-anak, tanggung jawab di atas. Mohon maaf segala khilaf dan salah. Tak ada maksud untuk menggurui siapapun, termasuk saya pun sama-sama belajar untuk sama-sama memperbaiki, menyempurnakan amal saleh kita, amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala menolong kita, mempermudah kita, memperpanjang usia kita, memberkahi usia dan rezeki Bapak Ibu semuanya. Okay? Allah kasih kepada kita kemudahan melaksanakan kebaikan. Di penghujung usia nanti Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lissairil muslimin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.